The Hidden Oracle by Rick Riordan. Chapter 1. Mukaku kena hajar. Si preman pantas binasa, nahasnya aku fana. Namaku Apollo. Aku dulunya dewa. Sepanjang 4612 tahun usiaku, sudah banyak yang kuperbuat. Aku menebarkan wabah kepada orang-orang Yunani yang mengepung Troya. Aku menganugerahi Babe Ruth 3 home run dalam pertandingan keempat World Series Baseball tahun 1926. Aku mengazab Britney Spears dalam ajang MTV Video Music Award tahun 2007. Tapi seumur hidupku yang kekal, belum pernah aku mendarat di tong sampah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku semata-mata terbangun selagi jatuh bebas. Gedung-gedung pencakar langit timbul tenggelam di penglihatanku. Lidah api berloncatan dari tubuhku. Kucoba untuk terbang. Kucoba untuk berubah menjadi awan atau berteleportasi ke seberang dunia atau mengerjakan ratusan hal lain yang semestinya mudah untukku. Namun, aku terus saja terjun bebas. Rick Riordan. Aku menukik ke dalam gang sempit di antara dua bangunan dan brak. Adakah yang lebih memilukan ketimbang bunyi jatuhnya dewa ke tumpukan kantong sampah? Aku tergeletak sambil mengerang kesakitan di tong sampah yang terbuka. Bau bolokna basi dan popok bekas pakai menusuk lubang hidungku. Tulang igaku serasa patah, padahal itu tidak mungkin terjadi. Benakku teraduk-aduk karena kebingungan, tapi satu kenangan terapung ke permukaan, suara ayahku, "Zeus, kesalahanmu. Hukumanmu." Aku menyadari apa yang menimpaku. Dan terisak-isaklah aku karena putus asa. Bahkan bagi dewa puisi sepertiku, sukar untuk menjabarkan perasaanku. Mana mungkin kalian, yang cuma manusia fana, sanggup memahaminya. Bayangkan ditelanjangi, lalu disembur dengan air dari selang pemadam kebakaran di depan kerumunan orang yang tertawa-tawa. Bayangkan air sedingin es itu memenuhi mulut dan paru-paru kalian, tekanannya mememarkan kulit kalian, menjadikan sendi-sendi kalian seperti plester. Bayangkan merasa tak berdaya, malu, rentan sepenuhnya, karena semua yang jadi bagian tak terpisahkan dari diri kalian dirampas secara brutal di muka umum. Aib yang kurasakan lebih parah daripada itu. Kesalahanmu, suara Zeus berdengung di dalam kepalaku. The Hidden Oracle. Bukan, seruku merana. Tidak, bukan begitu. Tolong, jangan. Tidak ada yang menjawab. Di kanan kiriku, tangga darurat karatan berzigzag sejajar tembok bata. Di atas, langit musim dingin yang kelabu terkesan tanpa ampun. Aku berusaha mengingat-ingat perincian vonisku. Apa ayahku memberitahukan berapa lama masa hukumanku? Apa yang mesti kulakukan untuk kembali memperoleh restunya? Memoriku terlampau kabur. Aku bahkan nyaris tidak ingat rupa Zeus, apalagi sebab musabab keputusannya untuk melemparkanku ke bumi. Sempat terjadi perang dengan bangsa raksasa, seingatku. Dewa-dewi yang tidak siap mental teramat malu karena hampir kalah. Satu-satunya yang ku ketahui dengan pasti, hukumanku tidak adil. Zeus butuh kambing hitam untuk dipersalahkan, maka tentu saja dia memilih dewa tertampan, paling berbakat, dan terpopuler di kahyangan, aku. Aku tergolek di tempat sampah sambil menatap label di sebelah dalam tutup tong, untuk jemputan, telepon 1555 BACIN. Zeus tentu akan menimbang ulang keputusannya, kataku kepada diri sendiri. Dia hanya bermaksud menakut-nakutiku. Sebentar lagi, dia niscaya mengangkatku kembali ke Olympus dan mengampuniku sekonyong-konyong. Iya, suaraku kedengaran hampa dan putus asa. Iya, pasti begitu. Rick Riordan. Aku berusaha bergerak. Aku ingin berdiri tegak sewaktu Zeus datang untuk minta maaf. Tulang igaku berdenyut-denyut. Perutku mulas. Aku mencakar-cakar tepi tong sampah dan berhasil menarik diriku ke bibir tong. Aku terjungkal keluar dan mendarat di aspal dengan pundak terlebih dahulu, alhasil menghasilkan bunyi berderak. Aragedi, aku mengerang nyeri. Berdiri, berdiri. Bangkit ternyata tidak mudah. Kepalaku berputar-putar. Saking susahnya untuk bangun, aku nyaris pingsan. Aku berdiri di gang buntu. Pada jarak kira-kira 15 meter, gang itu terbuka ke jalan yang menjadi lokasi kantor agen pembayar jaminan dan pegadaian beretalase kumuh. Menurut perkiraanku, aku sedang di Manhattan sebelah selatan atau barangkali di Crown Heights, Brooklyn. Zeus pasti betul-betul marah kepadaku.
Kuamati raga baruku. Aku sepertinya remaja laki-laki Kaukasia yang mengenakan sepatu olahraga, celana jeans biru, dan baju polo hijau. Alangkah menjemukan. Aku merasa mual, lemah, dan amat sangat manusiawi. Aku tak akan pernah memahami bisa-bisanya kalian umat manusia menanggung situasi tersebut. Seumur hidup kalian terperangkap di dalam seonggok daging, tidak mampu mengecap kenikmatan sederhana semisal berubah menjadi kolibri atau melebur menjadi cahaya murni. Dan sekarang, aku celakanya menjadi salah seorang dari kalian, cuma seonggok daging. The Hidden Oracle. Kurogo saku celanaku, berharap masih membawa kunci kereta matahari. Aku tidak seberuntung itu. Aku menemukan dompet nilon murahan berisi $100 Amerika, uang makan siang untuk hari pertamaku sebagai manusia fana, barangkali, beserta SIM pemula negara bagian New York dengan foto remaja culun berambut keriting yang mustahil adalah aku dan nama Lester Papadopoulos. Kekejaman Zeus ternyata tidak mengenal batas. Aku memicingkan mata ke tong sampah, kalau-kalau busur, wadah panah, dan liraku jatuh bersamaku ke bumi. Andaikan harmonikaku ikut jatuh ke bumi saja, aku sudah bersyukur. Tapi, tidak ada apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayo semangat, kataku dalam hati. Kemampuan dewataku pasti masih tersisa sebagian. Situasi bisa saja lebih buruk. Suara serak berseru, "Hei, Cat, lihat pecundang ini." Jalan keluar gang dihalangi oleh dua pemuda, yang satu pendek gempal dan berambut pirang keperakan, sedangkan yang seorang lagi jangkung dan berambut merah. Keduanya mengenakan sweter kebesaran yang bertudung dan celana gombrang. Tato bermotif ular meliuk-liuk di leher mereka. Andaikan kata-kata aku preman tercetak dalam huruf-huruf besar di kening mereka, maka lengkaplah sudah. Si rambut merah memperhatikan dompet di tanganku. "Bersikaplah yang baik, Mickey. Cowok ini kelihatannya ramah," dia menyeringai dan mencabut pisau berburu dari sabuknya. Riordan. Malahan, aku bertaruh dia rela menyerahkan semua uangnya kepada kita. Peristiwa selanjutnya aku persalahkan kepada kondisiku yang tengah terdisorientasi. Aku tahu aku tidak lagi kekal, tapi aku masih menganggap diriku sebagai Apollo yang perkasa. Mengubah pola pikir tidak segampang mengubah diri menjadi, katakanlah, macan tutul salju. Selain itu, pada kesempatan-kesempatan terdahulu ketika Zeus menghukumku dengan menjadikanku fana, ya, ini pernah terjadi 2 kali sebelumnya. Aku masih mempunyai kekuatan mahadahsyat dan sebagian kemampuan dewataku. Aku mengasumsikan kali ini juga sama. Tak akan kubiarkan dua berandal belia mengambil dompet Lester Papadopoulos. Aku berdiri tegak, berharap Cat dan Mickey bakal terintimidasi gara-gara pembawaanku yang mulia dan ketampananku yang adikodrati. Kedua aspek itu tentu tidak dapat diambil dari diriku, seperti apapun tampangku di foto SIM. Kuabaikan cairan hangat bekas sampah yang mengucur di tengkukku. Aku Apollo, aku mengumumkan. Kalian manusia fana. Punya 3 pilihan, memberiku upeti, kabur, atau dihabisi. The Hidden Oracle. Aku ingin kata-kataku berkumandang di gang, mengguncangkan menara-menara New York, dan mengakibatkan hujan puing-puing berasap dari langit. Keinginanku tidak terkabul barang satu pun. Ketika mengucap kata dihabisi, suaraku justru mencicit. Cat si rambut merah menyeringai semakin lebar. Aku berpikir alangkah menggelikan apabila aku bisa membuat tato ular di lehernya hidup dan mencekiknya sampai mati. "Menurutmu bagaimana, Mickey?" tanyanya kepada sang kawan. "Perlukah kita beri cowok ini upeti?" Mickey merengut. Berkat rambut pirang rancung, mata kecil keji, dan sosoknya yang gembrot, dia mengingatkanku pada babi betina raksasa yang meneror desa Kromion pada zaman dahulu kala. "Tidak usah beri upeti, Cat." Suaranya seperti orang yang baru makan rokok menyala. "Pilihan yang lain apa?" "Kabur," ukas Cat. "Tidak, kata Mickey. "Dihabisi." Mickey mendengus. "Bagaimana kalau kita habisi saja dia?" Cat melempar pisau dan menangkap gagangnya. "Aku mau-mau saja. Silakan duluan." Aku memasukkan dompet ke saku belakang. Kuangkat kepalanku. Aku tidak suka menggepengkan manusia fana menjadi dendeng, tapi aku yakin bisa melakukannya. Dalam kondisiku yang sedang lemah sekalipun, aku pasti lebih kuat daripada manusia mana saja. Riordan.
Kuperingatkan kalian, kataku, kesaktianku jauh di luar nalar kalian. Miki menggertakkan buku-buku jarinya. Oke, deh. Dia merangsek ke depan. Begitu dia sudah berada dalam jangkauanku, aku menyerang. Kucurahkan seluruh amarahku ke dalam tinju tersebut. Pukulanku semestinya mampu menguapkan Miki dan meninggalkan bekas berbentuk preman di aspal. Yang menyebalkan, dia justru menunduk. Aku terhuyung-huyung. Harus kukatakan, ketika Prometheus menciptakan kalian dari tanah liat, hasil kerjanya tidak bagus. Buktinya, kaki manusia kikuk. Aku mencoba mengompensasi, yakni dengan mengerahkan kegesitanku yang tak berbatas. Namun Miki menendang punggungku. Aku jatuh terjerembab sehingga wajah dewataku beradu dengan aspal. Hidungku mengembang seperti kantong udara. Telingaku berdenging. Mulutku terasa kelat. Aku berguling sambil merintih-rintih dan mendapati dua sosok preman buram yang sedang menatapku. Miki, kata Cat, apa nalarmu memahami kesaktian cowok ini? Tidak, kata Miki, aku tidak memahaminya. Bodoh, kataku serak, akan kubinasakan kalian. Iya, terserah. Cat melemparkan pisaunya. Tapi pertama-tama, akan kami injak-injak kau. Cat mengangkat sepatunya ke atas wajahku, lalu dunia menjadi gelap gulita. Anak perempuan entah dari mana menggenapkan aibku dasar pisang celaka. Aku tidak pernah dihajar setelak ini sejak adu gitar melawan Chuck Berry pada 1957. Sementara Cat dan Miki menendangiku, aku bergelung membentuk bola dalam rangka melindungi tulang iga dan kepalaku. Rasa sakitnya tak tertahankan. Aku muntah-muntah dan bergidik. Aku hilang kesadaran dan siuman silih berganti, penglihatanku bebercak-bercak merah. Ketika para penyerang bosan menendangiku, mereka memukuli kepalaku dengan kantong sampah, yang kemudian robek dan menumpahkan ampas kopi serta kulit buah jamuran ke sekujur tubuhku. Akhirnya mereka beranjak sambil tersengal-sengal. Tangan-tangan kasar menggerayangiku dan mengambil dompetku. Lihat ini, kata Cat. Uang dan kartu identitas milik Lester Papadopoulos. Miki tertawa. Lester, itu malah lebih jelek daripada Apollo. Rick Riordan. Aku menyentuh hidungku, yang kurang lebih berukuran dan bertekstur seperti kasur air. Jemariku terkena cairan merah berkilat-kilat. Darah, gumamku. Tidak mungkin. Sangat mungkin, Lester. Cat berjongkok di sampingku. Tidak lama berselang, kau mungkin saja bakal berdarah-darah lagi. Kau ingin menjelaskan apa sebabnya kau tidak punya kartu kredit atau telepon. Mengecewakan amat kalau aku berepot-repot menginjak-injak hanya demi $100. Aku menatap darah di ujung jemariku. Aku ini dewa. Aku tidak punya darah. Bahkan ketika aku dijadikan manusia fana sebelum ini, icor keemasan masih mengalir dalam pembuluh darahku. Aku tidak pernah merasakan transformasi sesempurna ini. Pasti ada kekeliruan. Ini pasti tipuan. Pokoknya, pasti ada yang tidak beres. Kucoba untuk duduk tegak. Tanganku mengenai kulit pisang sehingga aku jatuh lagi. Para penyerangku tertawa terpingkal-pingkal. Aku suka sekali cowok ini, kata Miki. Iya, tapi kata bos dia banyak duit, keluh Cat. Bos, gumamku, bos. Betul, Lester. Cat menyentil bagian samping kepalaku. Sana, ke gang itu, kata bos kami. Mangsa enteng, katanya kami mesti mengasarimu, mengambil apapun yang kau miliki. Tapi ini, dia melambaikan uang kertas ke bawah hidungku, ini bukan imbalan yang memuaskan untuk kerja seharian. 10. The Hidden Oracle. Walaupun sedang terpepet, harapan merekah di hatiku. Jika preman-preman ini diutus ke sini supaya menemukanku, bos, mereka pastilah dewa. Manusia manapun tidak mungkin mengetahui aku bakal jatuh ke bumi di lokasi ini. Barangkali Cat dan Miki juga bukan manusia. Barangkali mereka monster atau roh yang menyamar. Jika demikian, pantas saja mereka mudah sekali mengalahkanku. Siapa bos kalian? Aku berjuang untuk berdiri, ampas kopi berhamburan dari pundakku. Kepalaku masih berkunang-kunang, seolah aku tengah terbang terlalu dekat ke uap haus primordial, tapi aku pantang merasa gamang. Apa Zeus mengutus kalian? Atau mungkin Ares? Aku menuntut hak untuk audiensi. Miki dan Cat saling pandang seakan hendak mengatakan, apa-apaan cowok ini? Cat memungut pisaunya. Kau ini tidak bisa diperingatkan secara halus, ya, Lester.
Miki mencabut sabuknya, yang berupa rantai sepeda, dan membelitkan rantai itu ke kepalanya. Kuputuskan menyanyi untuk menaklukkan mereka. Mereka mungkin mampu menangkis pukulanku, tapi tidak ada manusia fana yang kuasa melawan suara emasku. Aku sedang menimbang-nimbang antara, Yu Senma, dengan komposisi orisinal atau, aku dewa puisimu, sayang, ketika sebuah suara berteriak, hei. Kedua cecunguk itu menoleh. Di atas kami, di bordes tangga darurat di lantai 2, berdirilah seorang anak perempuan. 11. Rick Riordan. Berumur sekitar 12 tahun. Jangan ganggu dia, perintah anak itu. Pemikiran pertama yang terbetik di benakku adalah Artemis datang untuk menolongku. Saudariku kerap menampilkan diri sebagai anak perempuan 12 tahun untuk alasan yang tidak bisa ku mengerti. Tapi, aku merasa gadis cilik ini bukanlah saudariku. Anak perempuan di tangga darurat itu sejatinya tidak membangkitkan rasa takut. Dia kecil montok, berambut gelap yang dipangkas pendek asal-asalan sehingga membentuk mangkuk, dan mengenakan kacamata dengan bentuk mata kucing bergagang hitam yang dihiasi permata-permataan di bagian sudut. Meskipun suhu sedang dingin, dia tidak memakai mantel. Busananya seperti dipilihkan oleh anak TK, sepatu olahraga merah, celana ketat kuning, dan rok terusan hijau berlengan kutung. Barangkali dia hendak menghadiri pesta kostum sebagai lampu lalu lintas. Kendati begitu, ekspresinya garang. Wajahnya yang merengut galak menyerupai pacar lamaku, Kirene, kapanpun dia hendak bergulat dengan singa. Miki dan Cat tidak tampak terkesan. Pergi sana, bocah, kata Miki kepadanya. Sang anak perempuan menjejak-jejakkan kakinya, alhasil menyebabkan tangga darurat bergoyang. Gangku, aturanku, suara sengaunya yang sok main perintah mengesankan seolah-olah dia sedang menegur teman sepermainan. Barang apapun milik pecundang itu adalah punyaku, termasuk uangnya. 12. The Hidden Oracle. Kenapa semua orang memanggilku pecundang? Tanyaku lemah. Komentar tersebut sepertinya tidak adil sekalipun aku babak belur dan berlumur sampah, tapi tak seorang pun menghiraukanku. Cat memelototi si anak perempuan. Warna merah rambutnya seakan merembes ke wajahnya. Kau pasti bercanda. Minggat sana, dasar bocah bau kencur. Dia memungut sebutir apel busuk dan melemparkan buah itu. Sang gadis cilik tidak berjengit. Apel mendarat di kakinya dan menggelinding hingga berhenti, sama sekali tak melukainya. Kau ingin main-main dengan makanan. Sang anak perempuan mengusap hidungnya. Baiklah. Aku tidak melihatnya menendang apel, tapi buah itu melayang kembali secara akurat dan menghajar hidung Cat. Dia kontan jatuh terjengkang. Miki menggeram. Dia berderap ke tangga darurat, tapi kulit pisang seakan melata tepat ke bawah pijakannya. Dia terpeleset dan jatuh berdebum. Au! Aku menjauhkan diri dari kedua berandal itu, bertanya-tanya haruskah aku melarikan diri, tapi aku bahkan kesulitan berjalan. Aku terpincang-pincang. Aku juga tidak mau diserang dengan buah busuk. Si anak perempuan naik ke pagar tangga. Dia lantas menjatuhkan diri ke tanah dengan kelincahan yang mencengangkan dan menyambar kantong sampah dari tong. Stop! Cat merangkak mundur seperti kepiting untuk menyingkir dari gadis itu. Mari kita bicara baik-baik. 13. Rick Riordan. Miki mengerang-erang dan berguling hingga telentang. Anak perempuan itu malah monyong. Bibirnya pecah-pecah. Kumis halus hitam tumbuh di sudut-sudut bibirnya. Aku tidak suka kalian, katanya. Kalian sebaiknya pergi saja. Baik, Cat berkata. Tentu saja, asalkan. Dia menggapai uang yang terserak di antara ampas kopi. Sang anak perempuan mengayunkan kantong sampah. Di tengah-tengah lintasan setengah lingkaran, kantong itu robek sehingga memuntahkan pisang busuk berjumlah tak terhingga. Longsoran pisang menerpa Cat hingga terkapar. Miki ditempeli banyak sekali kulit pisang sampai-sampai dia menyerupai korban serangan bintang laut karnivora. Tinggalkan gangku, kata si anak perempuan. Sekarang. Di dalam tong sampah, semakin banyak kantong sampah yang meledak seperti butir-butir berondong jagung, alhasil menghujani Cat dan Miki dengan lobak, kulit kentang, dan bahan kompos lainnya. Ajaibnya, sampah dapur tersebut tak mengenaiku barang sedikit pun. Walaupun luka-luka, kedua preman itu buru-buru bangun dan lari sambil menjerit-jerit. Aku berpaling kepada juru selamatku yang mungil. Perempuan berbahaya tidaklah asing bagiku.
saudariku dapat mencurahkan hujan panah maut. Ibu tiriku, Hera, rutin menjerumuskan manusia fana ke kegilaan sampai mereka saling cacah. Tapi, anak 12 tahun penyandang sampah ini membuatku gugup. Terima kasih, ku beranikan diri untuk berkata. 14. The Hidden Oracle. Gadis itu bersedekap. Cincin emas bermata bulan sabit yang serasi terpasang di kedua jari tengahnya. Matanya berkilat-kilat kelam seperti gagak. Aku bisa membuat perbandingan itu karena akulah yang menciptakan gagak. Jangan berterima kasih kepadaku, katanya. Kau masih diganggu. Dia berjalan mengelilingiku sambil mencermati penampilanku seolah-olah aku ini sapi hadiah. Aku juga bisa membuat perbandingan itu karena aku kerap mengumpulkan sapi hadiah. Kau dewa Apollo. Anak itu kedengarannya tidak takjub. Kenyataan bahwa dewa berkeliaran di antara umat manusia sepertinya juga tidak membuat gadis itu terkesima. Kalau begitu, kau tadi mendengarkan. Dia mengangguk. Kau tidak mirip dewa. Kondisiku sedang tidak prima, aku mengakui. Ayahku, Zeus, mengasingkanku dari Olympus. Kau siapa? Gadis itu samar-samar berbau seperti pai apel, yang mengejutkan, sebab penampilannya kumal sekali. Sebagian dari diriku ingin mencarikan handuk bersih, mengelap wajahnya, dan memberinya uang untuk membeli makanan panas. Sebagian dari diriku ingin menghalaunya dengan kursi kalau-kalau dia memutuskan untuk menggigitku. Dia mengingatkanku pada makhluk-makhluk tersesat yang sering diadopsi oleh saudariku, anjing, macan kumbang, dara tunawisma, naga kecil. Namaku Mek, katanya. Kependekan dari Megara, atau Margaret. 15. Riordan. Margaret. Tapi, jangan pernah memanggilku Margaret. Dan apakah kau seorang demigod, Mek? Dia mendorong kacamatanya ke atas. Kenapa kau mengira begitu? Anak itu lagi-lagi tidak tampak terkejut akan pertanyaanku. Kuduga dia pernah mendengar istilah demigod sebelum ini. Soalnya, kataku, kau jelas-jelas memiliki kesaktian. Kau mengusir cecunguk-cecunguk itu dengan buah busuk. Barangkali kau memiliki pisang kinetik. Atau kau bisa mengendalikan sampah. Dulu aku mengenal seorang dewi Romawi, Cloacina, yang menguasai jaringan air limbah di kota Roma. Barangkali kalian berkerabat. Mek cemberut. Firasatku, jangan-jangan aku telah salah bicara, tapi aku tidak tahu apa salahku. Lebih baik kuambil saja uangmu, kata Mek. Pergi sana, menyingkir dari sini. Tidak, tunggu dulu. Suaraku diwarnai keputusasaan. Kumohon, aku mungkin butuh bantuan. Aku merasa konyol, tentu saja. Aku, dewa ramalan, wabah penyakit, panahan, penyembuhan, musik, dan beberapa hal lain yang saat ini tidak bisa kuingat, minta tolong kepada anak jalanan berpakaian warna-warni. Tapi, aku tidak punya siapa-siapa. Jika anak ini memilih untuk mengambil uangku dan mendepakku ke jalanan di tengah-tengah musim dingin yang kejam, kuperkirakan aku tak akan sanggup menghentikannya. Misalnya aku percaya padamu. Suara Mek mengalun naik turun, seperti hendak mengumumkan aturan sebuah. 16. The Hidden Oracle. Permainan, aku jadi putri, kau jadi pelayan dapur. Misalnya aku memutuskan untuk membantu. Kemudian apa? Pertanyaan bagus, pikirku. Kita di Manhattan. Dia berputar dan menendang main-main. Hell's Kitchen. Anak kecil rasanya tidak pantas mengucapkan Hell's Kitchen, yang secara harfiah berarti dapur neraka. Tapi, anak kecil juga tidak sepantasnya tinggal di gang dan berkelahi menggunakan sampah dengan para preman. Aku mempertimbangkan untuk jalan kaki ke Empire State Building. Itulah gerbang modern ke Gunung Olympus. Namun, aku ragu para penjaga bakal memperbolehkanku naik ke lantai 600 rahasia. Zeus tak akan begitu saja memberi kemudahan. Barangkali aku bisa mendatangi kawan lamaku, Chiron sang Centaurus. Dia mempunyai kamp pelatihan di Long Island. Dia bisa menawariku bimbingan dan tempat bernaung. Namun, perjalanan itu niscaya berbahaya. Dewa tak berdaya adalah sasaran empuk. Monster mana saja sepanjang perjalanan akan dengan senang hati memburaikan ususku. Roh-roh dan dewa-dewi minor pencemburu mungkin pula akan menyambut kesempatan itu. Belum lagi, Bos Cat dan Mickey yang misterius. Aku tidak punya gambaran mengenai siapa dirinya, atau apakah dia memiliki antek-antek lain yang lebih berbahaya dan bakal dia utus untuk menyulitkanku.
Kalaupun aku berhasil mencapai Long Island, mata fanaku yang anyar mungkin saja tidak bisa menemukan perkemahan Chiron di lembah yang terlindung secara magis. 17. Rick Riordan. Aku memerlukan pemandu untuk mengantarkanku ke sana, warga sekitar sini yang berpengalaman. Aku punya ide, aku berdiri setegak yang ku bisa dengan badanku yang cedera di mana-mana. Tidak mudah untuk tampak percaya diri selagi hidungku berdarah dan ampas kopi menetes-netes dari pakaianku. Aku kenal seseorang yang mungkin bisa menolong. Dia tinggal di Upper East Side. Asalkan kau mengantarku menemuinya, akan ku beri kau imbalan. Mark mengeluarkan suara setengah bersin setengah tertawa. Imbalan apa? Dia berjingkrak-jingkrak sembari memunguti lembar-lembar $20 dari sampah. Aku sudah mengambil uangmu. Hei! Dia melemparkan dompet itu padaku, yang kini tidak berisi apa-apa terkecuali SIM pemula Lester Papadopoulos. Mark bersenandung, uangmu di aku. Uangmu di aku. Aku menahan geraman. Dengar ya, nak, aku tak akan fana selamanya. Suatu hari kelak, aku akan kembali menjadi dewa. Kemudian aku akan menghadiahi orang-orang yang membantuku, dan menghukum yang tidak. Si gadis cilik berkacak pinggang. Dari mana kau tahu apa yang akan terjadi? Memang sebelum ini kau pernah menjadi manusia fana? Ya, 2 kali, malah. Pada kedua kesempatan, hukumanku hanya berlangsung maksimal beberapa tahun. Oh, ya, bagaimana caranya sampai kau kembali mendewa atau apalah? 18. The Hidden Oracle. Kata mendewa itu tidak ada, aku menyoroti, sekalipun kepekaan puitisku sudah mencari-cari cara untuk memanfaatkan kata tersebut. Biasanya Zeus mengharuskanku bekerja sebagai budak demigod penting. Pemuda yang kusebut barusan, contohnya. Dia calon yang sempurna. Aku harus mengerjakan tugas apa saja yang dititahkan oleh majikanku selama beberapa tahun. Asalkan aku patuh, aku pasti boleh kembali ke Olympus. Saat ini, aku hanya perlu memulihkan kekuatan dan mencari tahu. Bagaimana kau tahu demigod yang mana? Aku mengerjapkan mata. Apa? Demigod mana yang harus kau layani, bodoh? Aku, biasanya jelas. Aku bakalan berjumpa begitu saja dengan orang tersebut. Itulah sebabnya aku ingin ke Upper East Side. Majikan baruku akan mengklaim hak atas jasaku dan... Aku Mark McCaffrey. Mark menjulurkan lidah kepadaku. Dan aku mengklaim hak atas jasamu. Di atas, guntur menggelegar di langit kelabu. Bunyi tersebut menggema di gang-gang sepenjuru kota bagaikan tawa dewata. Harga diriku yang masih tersisa sontak berubah menjadi air es dan mengucur ke kaus kakiku. Aku kelepasan, iya. Iya, Mark meloncat-loncat dengan sepatu merahnya. Kita bakalan bersenang-senang. Dengan susah payah, ku tahan hasrat untuk menangis. Apa kau yakin kau bukan Artemis yang menyamar? 19. Rick Riordan. Aku yang satu lagi itu, kata Mark sambil menghitung uangku. Yang kau sebut tadi, demigod. Dari mana kau tahu? Tahu saja, dia menyunggingkan senyum pongah kepadaku. Dan sekarang aku punya kaki tangan, seorang dewa bernama Lester. Aku menengadah ke angkasa. Kumohon, ayah, aku sudah paham. Aku tidak sanggup melakukan ini. Zeus tidak menjawab. Dia barangkali terlalu sibuk merekam aibku untuk dibagi melalui Snapchat. Bersemangatlah, kata Mark kepadaku. Siapa cowok yang ingin kau temui, cowok di Upper East Side? Demigod lain, kataku. Dia tahu jalan ke sebuah perkemahan, tempat aku bisa bernaung, meminta bimbingan, mendapatkan makanan. Makanan. Kuping Mark praktis berdiri, hampir setegak ekor lensa kacamatanya. Makanan enak. Wah, biasanya aku cuma makan ambrosia, tapi ya, barangkali. Kalau begitu, itu perintah pertamaku. Akan kita temui cowok itu supaya dia bisa mengantar kita ke perkemahan. Aku mendesah nelangsa. Masa pengabdianku niscaya akan terasa sangat panjang. Baiklah, jika itu kehendakmu, kataku. Mari kita temui Percy Jackson. 20. Dahulu dewa sekarang merana. Ah, payah. Selagi kami berjalan sambil tersaruk-saruk di Madison Avenue, aneka pertanyaan berkelebat dalam benakku, kenapa Zeus tidak memberiku mantel musim dingin? Kenapa Percy Jackson tinggal jauh sekali di utara? Kenapa para pejalan kaki memperhatikanku? Aku bertanya-tanya apakah kecemerlanganku yang adikodrati mulai pulih.
Barangkali warga New York terpesona akan keperkasaanku yang mencolok dan kerupawananku yang menyilaukan. Mark McCaffrey meluruskanku. Kau bau, katanya. Kau seperti baru ditodong. Aku memang baru ditodong. Juga diperbudak oleh anak kecil. Bukan perbudakan, Mark menggigit kutikula jempolnya dan kemudian meludahkan kulit tersebut. Lebih tepatnya kerja sama. Riordan. Kerja sama dalam artian kau memberi perintah, sedangkan aku terpaksa menurut. Iya, dia melangkah ke depan etalase sebuah toko. Kan, kau kelihatan menjijikkan. Pantulan